Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Di tempat ini, tempat yang bersejarah, tempat naskah proklamasi disusun, dan oleh karena itu ini menjadi inspirasi bagaimana Partai Golkar memberikan dukungannya kepada Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Tidak lain tidak bukan karena Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto lahir dari rahim Partai Golkar. Beliau setelah mengikuti berbagai kegiatan di Partai Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi. Ini egaliter, searah, sejalan, dan setujuan dengan Partai Golkar. Oleh karena itu, saya merasa bangga bahwa 4 partai bersatu dan juga mempunyai visi dan misi yang sama. Budi bahasamu, daku ingin. Tentunya kita akan anggap bahwa semua partai yang sekarang dalam koalisi politik ini, kerjasama politik ini adalah sahabat, saudara yang satu bagian, satu tim. Kita bertindak, bergerak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita yakin dengan politik ekonomi yang sudah dirintis oleh pemerintah sekarang, di mana Pak Erlangga memainkan peran yang penting. Karena itu kita benar-benar semangat, berhasrat untuk memberi yang terbaik bisa kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pelotos dan para sahabat. Kita melihat dalam hari-hari belakangan ini ketiga capres, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto telah mengerucut pada partai pendukung dan koalisi masing-masing. Beberapa hari yang lalu kita melihat pertemuan yaitu dari koalisi Partai Gerindra, kemudian PAN, PKB, dan juga Golkar yang mengusung Bapak Prabowo Subianto, dan juga digadang-gadang wakilnya adalah Mahfud MD. Jadi kalau kita lihat mendekati waktu pendaftaran Capres dan Cawapres, yaitu pada tanggal 19 Oktober sampai 25 November, partai-partai telah mengerucut pada tempat dan koalisinya masing-masing. Di samping 9 partai parlemen, ada juga partai-partai baru yang belum memiliki kursi, telah berposisi dan telah menyebar di masing-masing capres dan partai-partai parlemen. Kita ulas yang pertama, yaitu misalnya dari Partai Nasdem yang mengusung capresnya yaitu Anies Baswedan, dan kemungkinan hampir pasti didampingi oleh Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat. Dari koalisi Anies Baswedan ini kita melihat sekitar 3 pendukung dari atau pengusung partai parlemen, yaitu pertama Partai Nasdem sebagai pengusung utama, lalu diikuti dengan Partai Keadilan Sejahtera PKS, kemudian diikuti dengan Partai Demokrat yang tetap masih mengusulkan dengan sangat ketat bahwa Agus Harimurti Yudhoyono, ketua Partai Demokrat, untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Kalau kita melihat pada koalisi ini untuk partai-partai non-parlemen atau partai baru, di sana hanya ada 1 pendukung, yaitu Partai Umat yang digawangi oleh Ridho Rahmadi dan Ketua Majelis Syuro Profesor Amin Rais, seorang politisi gaik yang telah lama malang melintang dalam perpolitikan Indonesia. Kemudian kita masuk pada koalisi yang kedua, yaitu ini koalisi yang cukup besar dan cukup banyak pendukungnya. Ini diikuti oleh 4 partai parlemen yang sekitar 2 atau 3 hari lalu terjadi pertemuan, yaitu Partai Amanat Nasional, kemudian Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan P3, bukan P3, 4 partai pengusung, yaitu Partai Golkar, kemudian Gerindra, kemudian PKB, dan PAN. Ini partai yang cukup besar karena digadang-gadang
akan mendukung cawapres yang dari luar partai. Jadi Caimin atau Muhaimin Iskandar sebagai ketua PKB pun mungkin akan mengalah, dan juga ketua-ketua partai yang lain dari pengusung, yaitu misalnya PAN, kemudian Golkar, Airlangga Hartarto pun mungkin tidak akan menjadi cawapres. Jadi digadang-gadang muncul seorang cawapres baru yang akan mendampingi Pak Prabowo, yaitu Mahfud MD. Pak Mahfud MD yang hari ini sebagai Menko Polhukam dari Kabinet Joko Widodo. Dan setelah diketahui bahwa partai ini di samping telah mengumpulkan 4 partai parlemen, lalu diusung oleh partai-partai yang baru yang belum punya kursi atau yang pernah ikut pemilu namun masih belum bisa masuk ke Senayan, yaitu di sana ada Partai Gelora, kemudian ada Partai Bulan Bintang, kemudian ada partai baru yang baru terbentuk yaitu Partai Kebangkitan Nusantara, kemudian PSI. Nah, ini diusung cukup banyak partai-partai pengusung, dan partai pendukung. Jadi di samping pengusungnya ada 4 partai, lalu diikuti oleh partai-partai baru sekitar 4-5. Ada PSI, ada Partai Kebangkitan Nusantara, kemudian Gelora, Partai Bulan Bintang, dan lain-lain. Nah, kemudian pada posisi yang ketiga yang kita ketahui bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanpa berkoalisi pun sudah bisa mengusung salah satu calon, tapi tetap mendapatkan koalisi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Jadi dari 9 partai ini telah menyebar ke 3 capres yang ada, yaitu yang pertama tadi Anies Baswedan dengan 3 pengusung dari partai parlemen, yaitu Demokrat, Nasdem, dan PKS. Kemudian Prabowo Subianto diusung oleh 4 partai parlemen, yaitu Gerindra sendiri, kemudian Partai Golkar, kemudian Partai Amanat Nasional, dan PKB. Dan yang terakhir adalah PDI Perjuangan, yang juga akhirnya mendapatkan koalisinya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Lalu juga diikuti oleh partai-partai yang belum mendapatkan suara. Di sana ada Perindo, kemudian ada Partai Buruh, dan beberapa partai kecil lain yang belum mendapatkan suara. Jadi hari-hari belakangan ini sudah terlihat koalisi dan bentukan atau barisan masing-masing partai telah berada pada posisinya masing-masing, telah berada pada posisi koalisi masing-masing partai tersebut. Ini sebuah polarisasi, sebuah kolaborasi yang cukup baik dari partai-partai yang semoga pemilu 14 Februari 2024 menjadi sebuah pemilu yang cukup baik, cukup berkualitas, yang dengan tingkat sebaran partai-partai yang sudah cukup baik, cukup apik, yang tinggal masyarakat akan berposisi dan memilih akan berada di pihak yang mana, seperti itu. Jadi cukup menarik sebaran dari 3 koalisi capres dan cawapres yang ada, dan hari ini sudah kelihatan misalnya Partai Nasdem sudah hampir pasti akan menggandeng Agus Harimurti Yudhoyono sebagai wakilnya, karena setelah berputar kemana-mana akan kembali juga ke Demokrat. Jadi diusung oleh 3 partai parlemen dan beberapa partai non parlemen. Kemudian Partai Gerindra dan menggandeng sebuah koalisi besar, Gerindra, kemudian Golkar, kemudian PKB dan PAN, diikuti juga oleh partai-partai pengusung pendukung non parlemen, dan hampir pasti akan menggandeng cawapresnya dari luar partai yang ada, karena kalau diambil satu partai takutnya yang lain merasa tertinggal dan akan keluar dari barisan koalisi. Makanya digadang-gadang akan mengambil Mahfud MD sebagai cawapresnya, lalu diikuti pula oleh partai-partai pendukung non parlemen yang lain. Nah, yang kemudian terakhir Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang sudah dikatakan tadi cukup seharusnya tanpa berkoalisi, tapi akhirnya berkoalisi juga dan menggandeng seorang yang dari luar partai, yang kita ketahui bahwa Sandiaga Uno adalah kader Partai Gerindra, hari ini mungkin keluar dan masuk kepada P3 dan menjadi digadang-gadang menjadi cawapresnya dari Ganjar Pranowo. Jadi menarik koalisi-koalisi partai tersebut. Kita lihat apakah ini akan terus bertahan sampai pada pendaftaran 19 Oktober 2023 yang tidak lama lagi akan terjadi, yaitu pendaftaran Capres-Cawapres pada tanggal 19 Oktober sampai 25 November 2023. Pelutus, mungkin hanya ini yang kita bisa sampaikan, bahwa polarisasi dan koalisi Capres-Capres teratas makin mengerucut, makin kelihatan siapa partai pengusung dan pendukung, dan makin ketahuan siapa Cawapres-Cawapres mereka masing-masing. Demikian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatawad.